Permintaan terhadap daging sapi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun sayangnya, jumlah peternak lokal di Bangka Belitung masih belum mencukupi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Tak mau terus bergantung dengan peternak sapi dari luar pulau, kini budidaya sapi mulai dikembangkan di bumi serumpun Sebalai. Bangka Barat menjadi salah satu kabupaten yang turut berkontribusi dengan kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Selain bekerja sebagai penambang dan pedagang, warga beberapa kecamatan sejiran Setauson ini juga mengais rezeki sebagai peternak. Jumlah peternak sapi yang semakin meningkat memang memberikan dampak positif dan bisa perlahan mulai menghentikan ketergantungan kebutuhan daging sapi di Bangka Belitung terhadap daerah lain. Namun bertambahnya peternak sapi juga diiringi dengan melimpahnya limbah kotoran sapi. Hal itu pun menjadi bumerang yang juga harus diperhatikan. Volume kotoran sapi yang semakin bertambah membuat warga yang tinggal di lingkungan peternakan sapi mencari cara agar kotoran sapi tak terbuang sia-sia. Kotoran-kotoran hewan atau yang juga dikenal dengan kohe kini turut menambah penghasilan para peternak sapi. Limbah kotoran hewan ini mulai diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang turut membantu petani sekitar untuk menyuburkan ladangnya. Desa Air Kuang ini merupakan pemekaran dari Desa Ranggi, Pak, tahun 2009. Luas wilayah kita kurang lebih 250 hektar, 4,51 km persegi, Pak. Untuk pekerjaan masyarakat di Desa Air Kuang ini mayoritas di pertambangan. Kemudian yang keduanya di perdagangan, karena Desa Air Kuang ini termasuk banyak etnis, Pak, dari etnis pribumi, pendatang, Jawa, Palembang, jadi kumpul jadi satu. Jadi ada yang pertambangan dan perdagangan. Untuk peternakan kita punya 2 kelompok ternak sekarang yang masih berdiri. Yang pertama yang sekarang kita ada di sini yaitu kelompok ternak Mekarjaya. Itu berdiri pada tahun 2008 kemarin, Pak, sampai sekarang. Dengan total ternak sekarang sekitar 35 ekor. Dan jumlah peternaknya 12 orang, Pak. Kemudian ada satu lagi peternak sapi yaitu kelompok Tunas Baru. Tunas Baru yaitu di Dusun Air Kuang. Itu jumlah sapi 9. Dan jumlah peternaknya itu ada 5 orang. Perkembangannya alhamdulillah kita masih tetap berjalan kelompok ini. Jadi perkembangannya bahwa kelompok tani itu dapat manfaat dari penjualan sapi. Penjualan sapi mereka bisa untuk sebagai hasil tambahan dari penjualan sapi tersebut, Pak. Untuk dampak positifnya, ya terutama untuk kehidupan sehari-hari, Pak. Kehidupan sehari-hari kalau mereka butuh dana ataupun butuh dana yang besar, mereka bisa berjual sapi, Pak.
bisa menjual sapi untuk keperluan tersebut. Contohnya kalau anak mau sekolah, kemudian kalau nggak ada uang mereka bisa jual sapi. Untuk sehari-harinya mereka dari kompos, dari pengolahan kompos kotoran hewan tadi, kotoran sapi tadi dijadikan kompos dan kemudian dijual. Awalnya kita dibina dari pemerintahan kabupaten, Pak. Mereka memberikan pelatihan ataupun penyuluhan kepada kita, kepada kelompok kita, bahwa manfaat dari tai sapi ini begitu banyak, Pak, terutama untuk tanaman. Kemudian tapi harus dibuat kompos dulu. Maka itu mereka memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Air Kuang. Dukungannya kami pemerintah selalu mendukung, Pak, terutama fasilitas, Pak. Fasilitas kita buat dari kandang, kemudian jalan kita support dari pemerintahan desa, Pak, dan pembinaan serta pelatihan-pelatihan dari pemerintahan desa dalam hal pembuatan kompos. Kalau saya rutin, Pak, malah saya sendiri termasuk di sini, Pak. Jadi saya tetap kontrol ke sini, kasih sama-sama sharing lah kita dengan kelompok-kelompok yang ada di sana. Potensi selain peternakan kita juga ada perikanan, Pak. Perikanan air tawar. Nah, itu kita ada tambak, ada satu kelompok yang masih berjalan. Kemudian kita dapat dukungan juga dari pemerintahan, diberi bantuan bioplok, Pak. Kebetulan karena tadi wilayah kita kan tidak begitu banyak, tidak begitu luas. Jadi kalau untuk perkebunan kita nggak bisa, Pak, ya. Jadi mau tidak mau kita dari peternakan ini, peternakan kita nggak perlu lahan luas, yang penting kita bisa mengembangkan tadi. Jadi karena itu kami di sini lebih fokus dengan kompos, karena sesuai dengan wilayah kami. Kalau untuk perkebunan ataupun pertanian kami tidak ada potensi, Pak. Jadi potensinya hanya di peternakan dan perikanan. Awalnya kita tahun 2008 dapat bantuan dari pusat melalui Pemda Bangka Barat. Itu tahun 2008. Kita dapat sapi 30 ekor pas fasilitas-fasilitas yang ada, Pak. Untuk bantuan rutin kita tidak ada, Bu, ya. Kalau bantuan per tahun, cuman kita kalau untuk kelompok di Mekarjaya ini 2 kali kita dapat bantuan bibit sapi. Yang pertama untuk pembibitan atau pengembangbiakan, kemudian tahun 2016 kita dapat lagi bantuan itu untuk penggemukan sekitar 20 ekor. Pupuk kompos bisa menjadi salah satu media tanam yang dibutuhkan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk kompos dapat dibuat sendiri dengan menggunakan sampah rumah tangga dan tak terkecuali menggunakan kotoran hewan sapi seperti yang ada saat ini. Selain bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, juga dapat melestarikan lingkungan. Ditambah lagi, pupuk kompos ini sangat mudah dibuat dan juga dengan harga yang sangat murah. Bersama saya Jojo Fareza, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pengolahan pupuk kompos khususnya di Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Inilah desaku selengkapnya untuk Anda. Puluhan bahkan ratusan ton limbah mulai bertumpuk. Namun tumpukan beragam jenis limbah organik di tempat ini adalah awal dari cerita baru bagi kesejahteraan warga Desa Air Kuang. Sejak tahun 2008,
Muri bersama sekelompok warga Air Kuang mulai mengolah limbah menjadi pupuk kompos. Perlahan namun pasti, volume limbah yang sering dinilai sebagai sampah kini menjadi anugerah. Aidin, salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani Mekarjaya Air Kuang, memiliki kontribusi besar dalam mengolah limbah kotoran sapi. Permisi Bapak. Ya. Iya, maaf mengganggu Pak. Ya. Ya, ini kalau boleh tahu ini proses apa nih Pak? Proses pembalikan kotoran sapi untuk dijadikan kompos. Ini adalah tahap awal seperti itu Pak ya? Iya, tahap awal. Namanya tahap apa nih Pak? Pengeringan. Tahap pengeringan. Nah, kalau pengeringan ini butuh proses berapa lama Pak? Sebulan lebih. Sebulan lebih Pak ya? Minimal 1 bulan. Oh gitu. Dan kalau misalnya pengeringan ini satu kali cangkul aja atau bagaimana Pak? 3 kali sampai 4 kali proses pembalikan baru kering. Itu per hari atau per minggu? Enggak, dia sekitar 1 minggu balik 1 minggu kali. Oh gitu Pak ya. Dan kalau misalnya kendalanya ada nggak Pak dalam proses pengeringan ini? Pengeringan itu capek membaliknya. Oh gitu. Karena lengket kan. Butuh berapa orang Pak untuk sebanyak ini? Ini karena kami orang 4. 4 orang Pak ya. Oke, jadi setelah dikeringkan di sini, nanti akan lanjut lagi ke proses apa lagi Pak? Pengeringan kedua di sana langsung penggilingan dan proses fermentasi. Oh gitu, jadi nanti akan ada proses pengeringan akhir, Iya. satu penggilingan, Iya, dan baru fermentasinya. fermentasi, ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk proses selanjutnya. Jadi itu jangan kemana-mana, tetap di Desaku. Mungkin Bapak mau lanjut lagi Pak? Silakan Ya. Pak. Di tempat pembuatan pupuk kompos yang berpusat di Desa Air Kuang ini, Aidin beserta anggota yang lain mulai menjadi lentera bagi masyarakat sekitar, yang juga dibantu dan didukung oleh warga Air Kuang untuk mulai berinovasi, mengubah limbah menjadi berkah bagi warga. Untuk membuat pupuk kompos bukan hanya membutuhkan limbah kotoran hewan, namun beragam limbah organik lainnya turut menyumbang nutrisi di dalam pupuk kompos, seperti limbah sekam dan limbah cangkang kepiting. Perpaduan dan komposisi setiap jenis limbah yang sesuai takaran membuat pupuk kompos dari Desa Air Kuang ini mulai menjadi primadona di pulau yang terkenal akan timah. Setiap daerah memiliki kandungan unsur hara yang berbeda, termasuk di Bangka Belitung ini. Banyaknya lahan bekas pertambangan timah serta maraknya penggunaan pupuk kimia membuat tanah bumi serumpun sebalai memerlukan nutrisi tanah yang lebih ekstra. Pembuatan pupuk kompos untuk tanah di Bangka pun harus disesuaikan agar bisa mengembalikan kesuburan di lahan kritis yang miskin unsur hara. Aidin dan sejumlah warga Air Kuang pun sudah berkali-kali mencoba mencari perpaduan limbah organik agar layak menjadi pupuk yang dapat memenuhi kebutuhan petani. Nah, ini hasil dari pengeringan tadi Pak ya? Hasil pengeringan awal tadi, ini untuk pengeringan kedua, nanti langsung proses penggilingan. Oh, jadi ini udah siap untuk digiling, Siap giling. dan pupuknya hampir setengah jadi Pak ya? Jadi setelah digiling baru nanti proses fermentasi. Kalau ada rumput-rumputnya ini nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, itu justru namanya jadi media kompos juga. Oke, jadi rumput yang memang alami Iya. dengan kotoran tadi bercampur, Campur. jadi nggak apa-apa, Nggak jadi apa-apa. lebih bagus sih Pak Lebih ya? bagus ya. Jadi Pak, kita boleh lanjut ke proses penggilingannya Pak? Ini penggilingan.
Produksi pupuk kompos memang menjadi penghasilan tambahan bagi peternak sapi dengan menjual kotoran hewan ke tempat pembuatan pupuk. Namun bukan hanya bagi peternak, dengan adanya produksi pupuk kompos dalam jumlah besar turut menjadi berkah bagi warga Air Kuang. Jumlah pengangguran di desa pun semakin berkurang lantaran produksi pupuk kompos dapat menyerap banyak pekerja. Proses pembuatan pupuk kompos yang sebagian besar masih mengandalkan tenaga manusia membuat warga desa dapat mengais rupiah dari limbah. Penggunaan pupuk organik yang mulai menjadi primadona membuat permintaan pupuk non-kimia ini tak pernah terhenti. Dan pastinya tingginya permintaan tersebut turut diiringi dengan produksi pupuk kompos di desa Air Kuang yang semakin banyak. Bahkan, dalam sebulan, rumah pembuatan pupuk kompos ini dapat memproduksi hingga 1.000 ton pupuk dari limbah organik. Kita lanjut lagi kemana Pak? Ini proses untuk fermentasi. Fermentasinya. Ya. Nah, kalau ini apa nih Pak? Sudah Ini proses penggilingan tadi Pak ya? Proses penggilingan hingga diratakan. Terus nanti saudara Pak Muri yang bisa menjelaskan. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa lama nih Pak proses fermentasi ini Pak? 24 jam sudah selesai, sudah siap dipakai Pak ya. Sudah bisa menjadi pupuk kompos Pak ya? Sudah. Nah, untuk prosesnya apa saja nih Pak? Boleh tahu? Prosesnya yaitu pertama dari ini kotoran hewan Pak yang murni, tai kotoran hewan, tai sapi, dan ini dulamit atau kapur tanah, dan ini detek padi. Ini obatnya kita memakai MA11 atau Debunser, namanya kita pakai merek MA11 karena kami terus terang Pak, kami binaan BI, kita bawa nama Bank Indonesia Pak ya. Dari tahun 2017 kami dibina Bank Indonesia, kita diwajibkan memakai MA11. Dan ini pakai gula pasir pengganti tetes tebu. Di sini nyari tetes tebu pakai agak susah, jadi kita ganti sama gula pasir. Fungsi kami yaitu pasir ini pupuk dari kapur dolamit ini untuk menetralkan zat asam Pak ya. Zat asam ya. Ya. Jadi semua peralatan ini nanti digabungkan dengan kotoran sapi ini Pak ya. Kita aduk rata-rata baru kita semprot sama diskomposer tadi. Diskomposer ini. Boleh Pak kita lihat bagaimana prosesnya Pak? Ya, mari kita Ya, silakan, Pak. Kita anu dulu Pak ya, pelan-pelan ya. Ya, silakan Pak. Mas Mon. Tolong Mas Mon. Pupuk organik memiliki sejuta manfaat. Selain menambah kualitas tanaman yang lebih unggul dan sehat, penggunaan pupuk kompos dapat menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Maka tak heran para petani mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Selain didistribusikan ke petani yang tersebar di penjuru Bangka, warga desa Air Kuang pun tak mau kalah untuk menggunakan pupuk kompos lokalnya. Misalnya para petani salak ini yang sejak beberapa tahun terakhir mulai beralih menggunakan pupuk kompos. Dengan limbah, para petani bisa bernapas lega menyaksikan hasil panen yang melimpah. Dengan mengolah limbah, para pembuat pupuk kompos dapat tersenyum lebar, memperoleh pekerjaan dengan penghasilan cukup besar. Biar
Sampai kita beli. Itu dulu pakai dengan kering. Harus kering. Nah, kita Kalau Mas, kampel berapa? 50.000. Ini 4 kampel. Ini duitnya. Permisi Pak. Ya, Beli pupuk Pak ya? ya, Berapa banyak Pak? itu cuma 4 kampel, 4 kampel. Kalau tahu sudah berapa lama Pak pakai pupuk kompos ini Pak? sudah 3 tahun. 3 tahun. Ini untuk tanaman apa nih Pak? Tanaman buah sama sayur-sayuran. Oh gitu. Apa Pak Bapak yang rasakan dari manfaat pakai pupuk kompos ini? Selama ini kan kita pakai kimia, ya. Pupuk kimia itu efeknya tuh, efek pertamanya itu bagus, cepat makannya tuh Pak. Tapi efek jangka panjangnya kimia itu menanduskan tanah. Jadi setelah kita pakai kompos, alhamdulillah tanah kita tuh gembur terus. Ya, Dan itu hasilnya juga lebih baik Pak? lebih lumayan. Lebih lumayan Pak ya? Lebih murah. Nah, Dibanding dengan kimia. ada tambahan lagi Pak pupuk kimia lainnya? Ada, kita pakai semi organik. Alasannya kenapa Pak? Karena kalau kimia, kalau kompos, cara makannya tuh bertahap Pak. Tapi jangka panjang lama. Sedangkan kimia instan. Sekali kita gemuk langsung makan, langsung habis. Nah, Iya, jadi digabungkan antara kimia dengan pupuk kompos Pak ya? Sekarang kita pakai semi organik. Semi organik. Ya, namanya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga pupuk komposnya juga bermanfaat untuk tanamannya Pak ya. Amin. Baik. Baiklah demikian pengolahan pupuk kompos yang kita sama-sama saksikan dari kotoran hewan sapi. Semoga ini bermanfaat dan saya Jojo Fariza, kita berjumpa lagi di Desaku edisi selanjutnya. Ya Pak. Ya Pak. Itu Pak. Oke. Pulang Pak. Ya. Langsung bawa mobil lah, Kang. Ya Pak. Ya. Sampai.